Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Mari kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial budaya, globalisasi, dan mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Baiklah, untuk memulai pertemuan kita hari ini, kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Silakan perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan, ini adalah tari kecak dari Bali. Adakah kaitan antara tari kecak dari Bali ini dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi? Ya, betul, ternyata memang tari kecak diadopsi dari tari Sangyang. Tari Sangyang yang semula berupa tarian yang bersifat spiritual, sekarang berubah menjadi tarian yang bersifat menghibur dan juga memperkaya khasanah budaya tradisional Bali. Dan tari kecak ini dipergunakan sebagai media untuk mempromosikan pariwisata di Pulau Dewata Bali untuk meningkatkan perekonomian dan juga memperkenalkan Bali ke dunia internasional. Pengertian dari perubahan sosial budaya menurut Selo Sumarjan. Di sini Selo Sumarjan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya adalah mempengaruhi nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pendapat yang kedua yaitu tentang perubahan sosial menurut Kuncoro Ningrat. Di sini Kuncoro Ningrat menjelaskan tentang perubahan sosial budaya adalah proses pergeseran, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Kita lanjutkan kembali yaitu mengenai aspek-aspek dalam perubahan sosial budaya atau yang disebut juga dengan unsur-unsur dari perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya mencakup beberapa aspek yang mendasar, yaitu ada peralatan dan perlengkapan hidup, kemudian ada mata pencaharian, ada sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, sistem kepercayaan atau religi. Itu adalah aspek-aspek yang mendasar dari perubahan sosial budaya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya. Ini ada faktor internal yang terdiri dari 3 faktor, yaitu ada inovasi, ada discovery, dan juga ada invention. Kita bedakan masing-masing dari ketiga faktor itu. Yang pertama yaitu inovasi atau yang disebut dengan pembaharuan atau perubahan atau merubah. Adapun discovery itu diartikan sebagai penemuan sesuatu yang sebetulnya sudah ada, tetapi belum diketahui oleh orang. Ini namanya discovery. Lalu invention itu apa? Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru dari hasil kreasi manusia.
sia. Nah, ketiga hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di dalam suatu masyarakat. Adapun beberapa tokoh lain juga memberikan pandangannya mengenai perubahan sosial budaya. Salah satunya ada Kingsley Davis yang memberikan suatu pernyataan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, istilahnya kemudian digabungkan menjadi satu bagian yang disebut dengan perubahan sosial budaya. Kita lanjutkan kembali mengenai karakteristik dari perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat, atau kita bisa sebut sebagai ciri-ciri dari perubahan sosial budaya. Yang pertama, karakteristik dari perubahan sosial budaya adalah satu, bahwa tidak ada masyarakat yang perkembangannya itu berhenti. Yang kedua, perubahan sosial pada masyarakat akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga, dalam perubahan sosial yang sifatnya cepat, biasanya akan mengakibatkan kekacauan yang bersifat sementara saja. Yang keempat, ada perubahan sosial tidak bisa dibatasi hanya pada bidang kebendaan atau spiritual saja, tetapi cakupannya bisa lebih luas dari kedua bidang tersebut. Bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya bisa dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk perubahan sosial budaya jika dilihat dari waktunya, perubahan sosial budaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau yang disebut dengan revolusi, dan ada perubahan sosial budaya yang berlangsung secara lambat atau yang disebut dengan evolusi. Perubahan sosial budaya yang berlangsung secara cepat, kita bisa ambil contoh adalah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah selang hanya beberapa hari saja dari berita kekalahan Jepang atas Sekutu. Yang kedua adalah perubahan sosial secara lambat, dicontohkan adalah perubahan transportasi dari transportasi kereta api yang masih tradisional menuju kepada perubahan transportasi yang lebih modern semacam MRT. Yang kedua adalah bentuk-bentuk dari perubahan sosial menurut pengaruhnya. Ada dua bentuk perubahan sosial jika dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama adalah bentuk perubahan sosial budaya yang pengaruhnya besar, dan ada bentuk perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial budaya yang pengaruhnya besar, kita ambil contoh adalah perubahan dalam penggunaan teknologi, penemuan-penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan, itu juga termasuk dalam perubahan sosial yang pengaruhnya cukup besar. Adapun perubahan sosial yang pengaruhnya kecil seperti cara berbusana atau tren busana, atau mungkin gaya rambut, atau mungkin potongan rambut, itu bagian dari perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil. Yang ketiga adalah bentuk dari perubahan sosial budaya jika dilihat dari perencanaannya. Ada dua jenis perubahan sosial budaya jika dilihat dari perencanaannya. Yang pertama adalah perubahan sosial budaya yang direncanakan atau planned change. Dan yang kedua ada perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan atau yang disebut dengan unplanned change. Seperti apa sih perubahan sosial budaya yang direncanakan? Perubahan sosial budaya yang direncanakan, kita ambil contoh misalnya adalah pembangunan jalan atau pembangunan jembatan atau pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya. Adapun perubahan yang tidak direncanakan misalnya adalah perubahan karena terjadinya bencana alam atau tsunami atau tanah longsor atau gempa bumi. Ini merupakan perubahan sosial budaya yang tidak
direncanakan. Demikianlah kegiatan belajar kita hari ini tentang pembahasan mengenai perubahan sosial budaya. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan support channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.